Oke, teman-teman, bagaimana kabarnya nih? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah baik. Oke, kita sebelum kita mulai, nah, oke, teman-teman, sebelum kita mulai pertemuan kita hari ini, ya, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dicukupkan. Oke, teman-teman, tahu kan hari ini kita mau belajar apa? Tahu. Oke, jadi hari ini kita bakalan belajar mengenai drilling soal atau kita latihan-latihan soal nih mengenai transformasi. Nah, jadi oh ya pertama perkenalin nama Kak Axel. Nanti aja Kak Axel akan ngajarin kalian mengenai latihan-latihan soal transformasi. Nah, tunggu sebelum kita latihan soal, kita review-review ulang lagi kan kita kalau nggak salah kemarin tuh kita pernah ini ya, pernah sama kakak-kakak yang lain belajar transformasi. Tapi mungkin sekarang kita akan review ulang lagi aja supaya kita makin mantap nih buat nanti. Oke, sebentar. Kita review ulang sebentar aja. Oke, ya ini adalah transformasi. Jadi kita pertama ada refleksi, pencerminan. Nah, pencerminan itu adalah di mana nanti kita ada kayak bangun di koordinat gitu, nah terus dicerminin nih, bisa dicerminin kayak misalnya cerminin sama sumbu X, atau sumbu Y, dan lain-lain. Nah, kita pada pertama pencerminan terhadap titik asal. Ya, kalau titik asal itu berarti dia di 0,0. Nah, kalau di 0,0 saat kita direfleksikan atau dicerminkan, itu hasilnya dari X, Y menjadi min X, min Y. Ya, jadi dua-duanya min. Jadi ingat aja kalau misalnya dicerminkan di titik asal 0,0 itu X sama Y-nya diminin aja, diminin. Nah, itu adalah cerminan 0,0. Terus kalau misalnya di sumbu X. Nah, kalau di sumbu X itu ingat aja kalau misalnya di sumbu X, X-nya tetap yang terus yang Y-nya diminusin. Jadi misalnya kayak pencerminan titik A yang 3,7 dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, berarti kalau 3,7 cerminkan terhadap sumbu X, berarti yang di X-nya itu tetepin, yang di X-nya tetap 3, tapi kalau misalnya Y-nya diminusin, jadi minus 7, jadi 3 minus 7, 3, minus 7. Nah, kalau yang titik asal ini, contohnya gini, contohnya 3,7 dicerminkan terhadap titik asal. Nah, berarti kalau dicerminkan terhadap titik asal X sama Y-nya dimin semua. Jadinya 3,7 jadi min 3, min 7. Begitu. Jadi kalau titik asal itu 0,0 itu X sama Y-nya diminin dua-duanya. Terus kalau di sumbu X terhadap sumbu X, X-nya ditetepin, Y-nya diminin. Y-nya diminin. Gitu. Nah, kalau sumbu Y gimana? Kalau sumbu Y berarti Y-nya tetepin, X-nya diminin. Jadi terbalik gitu. Kalau terhadap sumbu X, X-nya tetepin, Y-nya diminusin. Tapi kalau misalnya terhadap sumbu Y, Y-nya ditetepin, X-nya diminusin. Begitu. Terus kalau misalnya Y sama dengan X, Oke. Kalau misalnya Y sama dengan X, berarti dia dikebalikin. Kebalikin. Kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, X, Y-nya dari titik asal, dikebalikin. Misalnya 3,7 terhadap dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi ini X sama Y 3,7. Nah, kalau dicerminin sama Y sama dengan X, itu dibalikin aja, 7,3. Ya kan? Jadi gampang. Sampai mana ini? Jadi gampang kalau misalnya X, Y, X, Y, kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, itu dibalikin aja, Y, X. Begitu. Terus kalau misalnya Y sama dengan min X gimana? Kalau Y sama dengan min X, berarti dibalikin juga, tapi dua-duanya diminusin. Jadi kalau misalnya Y sama dengan X aja dicermininnya, dua-duanya dibalikin. X, Y jadi Y, X. Tapi kalau misalnya garis Y sama dengan min X, itu dua-duanya dibalikin, terus diminusin.
Jadi 3,7 kalau misalnya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, itu sama aja kayak min 7, min 3. Begitu. Terus kalau misalnya Y sama dengan H, dicerminkan terhadap Y sama dengan H, itu berarti Y-nya itu 2 kalinya H, terus dikurang sama Y-nya. Jadi misalnya kita punya titik asalnya itu 3,7 tadi ya. Nah, kalau Y sama dengan H, berarti X-nya ditetepin, nah Y-nya ini berubah. Berubahnya gimana? Berubahnya 2 kali H-nya dikurang sama Y di titik asal. Jadi A aksennya, bisa kita bilang A aksen ya, kalau misalnya titik baru ya. Itu sama aja kayak ini, X-nya kan sama nih, X-nya tetap 3. Terus, nah ini misalnya H. Ini misalnya H ini kita anggap misalnya 3 gitu. H-nya 3. Jadi ini direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3. Jadi gampang, ini tinggal 2 dikali 3 dikurang sama 7. Nah, jadinya A aksennya itu sama dengan 3,6 kurang 7. Ya, jadi A aksen sama dengan 3, minus 1. Nah, begitu kalau misalnya dicerminkan terhadap Y sama dengan H. Tapi kalau misalnya dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, nah kalau garis X sama dengan H itu berarti Y-nya tetap ininya minus gitu. A aksennya tetap dirubah tapi kayak tadi 2H min X. Misalnya nih A 3,7 dicerminkan H-nya itu sama dengan 3 ya. Kalau misalnya kita anggap aja H-nya itu sama dengan 3. Jadinya A aksen itu, nah X-nya nggak berubah jadinya. Karena dia X sama dengan 3. Jadi 2 kali 3 kurang 3, Y. Y-nya itu adalah 7. 7 tetap. Nah, jadinya A aksen sama dengan 6 kurang 3,7. Sama dengan A aksen 3,7 tetap. Nah, begitu teman-teman. Ada yang mau tanyain nggak? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Aman ya semuanya? Aman ya? Oke, kita kalau aman, kita lanjut ke pergeseran translasi. Nah, kalau translasi ini lebih gampang. Kalau tadi kan cermin kan kita harus tahu ya kayak cermin-cermin gimana. Kalau translasi itu gampang, tinggal ditambahin doang. Jadi misalnya, ini nggak ada ya. Jadi misalnya kita ketemu ada titik A sama dengan 5,2 gitu. Nah, biasanya kata nih, ditranslasikan, ya ditranslasikan tuh bisa T ya. Ditranslasikan, tunggu. Oke, sebentar. Oke, ditranslasikan sebanyak 2 sama 3 gitu. Nah, kalau ada yang kayak gini, pokoknya titik asalnya 5,2 nih. Terus transaksinya 2 sama 3. Nah, caranya adalah gampang. Kalian cuma tinggal tambahin doang. Tambahin aja. A aksen itu sama dengan 5 tambah 2, 2 tambah 3. Nah, ya kan? Jadinya A aksen itu sama dengan 7,5. Jadi intinya kalau misalnya transaksi itu tinggal tambah-tambahin aja yang ada di sini nih. Coba contoh lagi misalnya. Contoh lagi misalnya titik B dari asalnya 1,2 ditranslasikan terhadap min 1 sama 3 gitu. Min 1 sama 3. Nah, berarti ini gimana? Ini berarti kata kakak adalah tambahin aja. Jadi tambahin aja nih. Jadi B aksen atau titik barunya sama aja kayak 1 tambah minus 1, 2 tambah 3. Nah, jadi B aksennya 1 tambah minus 1 berarti kan sama aja kayak 1 kurang 1 ya. 1 tambah minus 1 berarti sama aja kayak 1 kurang 1. Jadi sama dengan 0, 2 tambah 3, 5. 0,5. Begitu teman-teman.
Nah, ada yang mau tanyain nggak mengenai translasi? Enggak, Kak. Nggak ada, Kak. Enggak, Kak. Oke, oke, siap. Aman ya semuanya ya? Aman. Oke, sekarang kalau rotasi. Nah, kalau rotasi ini itu dia mengenai sudut-sudut ya. Pokoknya rotasi itu kayak di rotate gitu. Di rotasi apa diputer-puter lah gitu ya. Nah, kalau misalnya nih rotasi dengan sudut 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Oke, misalnya kalau kalau misalnya dia 200 diputar 270 derajat berlawanan arah jarumnya kan arah jarumnya tuh begini ya. Arah jarumnya kan begini ya. Nah, kalau berlawanan arah jarum jam berarti gini. Ini arah jarum jam. Gini. Ya, pokoknya ini arah jarum jam nih. Nah, kalau berlawanan arah jarum jam begini. Oke, ini arah jarum jam. Ya, karena tahu lah ya, kalau misalnya jarum jam itu pasti selalu kanan gitu, putar kanan. Tapi kalau misalnya berlawanan arah jarumnya berarti dia sebaliknya ke kiri gitu. Di pusat putar 0,0. Maka kalau misalnya diputar 270 derajat, itu koordinatnya sama aja. Kalau misalnya dari X, Y, jadinya A aksennya adalah min Y, min X. Kalau 270 derajat diputar berlawanan arah jarum jam. Begitu. Kalau misalnya 180 derajat, ini semua konteksnya berlawanan arah jarum jam semua ya. Jadi semua ini konteksnya derajat-derajat ini berlawanan arah jarum jam semua. Jadi biasanya sih kita tuh pakainya berlawanan arah jarum jam. Jadi ini semua konteksnya berlawanan arah jarum jam. Kalau saya 270 derajat, berarti dia dari X, Y, jadi min Y, min X. Ya. Terus kalau misalnya 180 derajat, itu dari X, Y menjadi min X, min Y. Jadi misalnya nih, kalau yang 270 derajat, misalnya A-nya 3,5. Terus diputar dengan rotasi 270 derajat. Nah, berarti A aksinya adalah dari 3,5 jadi dibalik aja terus diminusin. Min 5, min 3. Begitu kalau diputar. Nah, kalau rotasi dengan 180 derajat itu bisa dari A, X, Y. Nah, terus dia diputar misalnya ada A sama dengan 3,5. Terus diputar dengan sudut 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Ya atau enggak 180 derajat aja. Nah, jadinya itu min X sama min Y. Jadi kalau misalnya A-nya 3,5, kalau diputar 180 derajat, jadi min 3, min 5. Begitu. Terus kalau misalnya diputar dengan 90 derajat, itu jadi X, Y, kalau diputar dengan 90 derajat, itu sama dengan A aksennya min Y, min X. Min Y, X. Sorry. Jadi kalau misalnya A-nya itu 3,5, terus dijadiin A aksen. Dia diputar secara 90 derajat. Jadi A aksennya itu adalah dari A 3,5 menjadi min 5,3. Ya, karena kan kalau diputar 90 derajat, jadi A dari A X, Y menjadi saat diputar 90 derajat min Y, X. Begitu. Jadi dibalik yang Y-nya diminusin kalau misalnya 90 derajat. Nah, tapi kalau misalnya minus 90 derajat gimana, Kak? Kalau misalnya ada minus nih, minus 90 derajat. Nah, kalau minus 90 derajat, berarti dari X, Y diputar secara minus 90 derajat jadi min Y, min X. Misalnya A 3,5 diputar dengan rotasi sudut min 90 derajat. Jadinya min Y, min X kan. Jadi dari 3,5 menjadi min 5, min 3. Begitu. Nah, sama juga nih, kalau misalnya minus 180 derajat. Kalau minus 180 derajat, dia kalau saat diputar dengan minus 180 derajat, itu cuma minus doang gitu. Jadi cuma tambah minus dua-duanya. Jadi X, Y menjadi aksennya min X, min Y. Misalnya 3,5 tadi ya. 3,5 dirotasi dengan sudut minus 180 derajat. Jadinya dari 3,5 jadi min 3, min 5. Begitu. Kalau misalnya rotasi sudut min 270 derajat, berarti dia dari X, Y jadi min Y, X. Jadi misalnya A 3,5 nih, dirotasi dengan sudut minus 270 derajat.
Jadinya dari X, Y menjadi min Y, X. Jadi 3,5 menjadi min 5,3. Begitu. Jadi aku review ya. Aku review. Kalau misalnya diputar 270 derajat, dari X, Y menjadi min Y, min X. Kalau diputar dengan 180 derajat, jadinya X, dari X, Y menjadi min X, min Y. Kalau diputar dengan 90 derajat, dari X, Y menjadi min Y, X. Kalau diputarnya min 90 derajat, jadinya X, Y menjadi min Y, min X. Kalau minus 180 derajat, dari X, Y menjadi min X, min Y. Kalau min 270 derajat, dari X, Y menjadi min Y, X. Oke, nanti ini WDV ntar aku share juga. Gimana? Ada yang mau bertanya? Atau mungkin ada yang masih bingung atau bagaimana? Nggak apa, tanya aja di sini. Atau kalau misalnya, oh ya, ya ada apa, Nazwa? Jadi ada, oh ada yang ini, ada yang nyanyi nggak tadi? Aman semuanya? Aman, Kak. Aman ya? Oke, siap, mantap, aman semua. Terakhir, dilatasi. Nah, kalau dilatasi itu dia pakai konstanta. Jadi, dia ada faktor skala gitu. Kalau di dilatasi itu ada namanya skala. Jadi caranya gini, gampangnya kalau dilatasi, dia dari X, Y. Jadi dilatasi misalnya katanya konstantanya atau skalanya itu 3. Ya. Skalanya itu atau skala sama dengan K. Jadinya A aksennya itu KX, KY. Nah, jadi kalau dilatasi itu dua-duanya kalau ada konstanta ini dalam terhadap dengan pusat 0,0 ya. Pusatnya 0,0. Jadi skalanya sama dengan K nih. Terus dia dalam pusatnya 0,0. Yang jadinya skala K berarti KX, KY. Tapi beda lagi kalau misalnya pusatnya itu ada titiknya gitu. Ada titiknya bukan 0,0 tapi misalnya P, Q. Nah, maka faktor skalanya itu dari A, X, Y. Tunggu, ini aku tambahin deh. Ini pusat 0,0. Nah, tapi kalau misalnya dari A, X, Y, dia misalnya skalanya K ya. Skala K. Jadi kalau faktor skala itu sama dengan K ya. Nah, terus dia pusatnya itu P, Q. Pusat P, Q. Nah, jadinya caranya adalah A aksen. Nih, ada kan? KX min KP tambah P gini, terus di koma. KY min KQ tambah Q. Nah, begitu. Misalnya nih, yang nomor 2 ini misalnya A 1,3 skalanya itu di faktor skalanya sama dengan 2. Pusatnya 5, jangan. Pusatnya 2,4. Jadi A aksennya itu ya, skalanya 2 ya. Terus dikali X, berarti 2 dikali 1. 2 kali 1. Ini 2 kali 1 dikurang, jangan ya gini aja. Ini 2 kali 1 dikurang, oh ya BTW ini bisa kita gini ya. Sorry, ini sebenarnya bisa kita apa? Bisa kita sederhanain nih. Jadinya gini, A aksen itu sama aja kayak K X min P tambah P, koma K Y min Q tambah Q. Sorry ya, tambah Q. Nah, jadi sama aja nih mau pakainya pakai ini, tapi kalau aku saranin sih pakai ini ya.
Karena ini mungkin lebih ini aja, lebih lebih enak aja pakai itu. Nah, jadi kalau pakai rumus yang tadi itu, sorry. Nah, pakai rumus yang ini, jadinya yang ini tuh kita tulis dulu deh. Ini oke, kita tulis dulu. K X min P tambah P, koma K Y min Q tambah Q. Jadinya A aksen, kan K-nya 2 ya. 2, X-nya berapa? 1, 1 dikurang 2, ditambah 2, koma, K-nya berapa ini? K-nya 2, Y-nya 3, dikurang 4, ditambah 4. Jadinya A aksen itu 1 kurang 2 kan min 1 ya. Jadi min 1 kali 2 sama dengan min 2. Min 2 tambah 2. Nah, terus ini 2. 2 kali 3 min 4. 3 min 4 itu 3 kurang 4 sama dengan min 1. Min 1 kali 2 sama dengan min 2. Jadi ini min 2 tambah 4. A aksennya sama dengan 0,2. Nah, gitu teman-teman. Cara dilatasi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada, Kak. Tidak, Kak. Ada, Kak. Ada, Kak. Oke, aman. Aman barat semuanya ya? Aman, Kak. Aman, Kak. Oke. Kalau sudah aman, hari ini kita main quiz nih. Oke. Jadi siapin akun quiz kalian. Nanti share-nya ya, Kak. Siap, nanti aku share linknya kok, santai. Oke. Siapin akun quiz kalian. Oke. Oke, udah kelihatan teman-teman ya. Ini ada linknya ke kasih dulu. Oke, silakan masuk link ini kawan semuanya. Oke, silakan masuk link itu. Untuk kodenya 669017. Oke, di sini ada 57 partisipan ya. Jadi aku tunggu. Sebentar. Ya, santai. Oke, ntar sekitar 16.30 aku start ya. Iya, Kak. Oke, ayo teman-teman, silakan join. Ini aku kasih lagi linknya ya. Oke, baru 34, sekarang udah 35.
Oke, udah 36. Namanya siapa ini? Ada Han, Human, Doi Fui, FZ, GV Yunggi. Siapa nih? Nah aja guys ya. Gak apa kalau misalnya kalian pakai nama samaran. Tapi yang penting nanti dalam kuisnya kalian jangan lupa jawab ya. Nanti tenang aja kok. Setiap soalnya nanti akan kita bahas bareng-bareng. Oke? Oke. Oke, ini baru 37. 4 menit lagi aku mulai ya. Iya, Kak. Deg-degan. Santai-santai, nggak usah deg-degan kok. Tenang aja. Ini bukan penilaian harian ya guys ya. Tenang aja, santai aja. Nggak usah deg-degan. Ini kayak bahan latihan aja gitu. Oke, udah 39. Yuk, yuk guys, mari masuk. Untuk kodenya ini ya, 699017. 669017. Oke, yuk, yuk, masuk. Oke, 1 menit lagi akan kita mulai bareng. Yuk, yang belum masuk, silakan masuk ya. Itu untuk linknya udah taruh di chat. Dan untuk kodenya 669017. Oke, silakan masuk. 1 menit lagi akan kita mulai guys ya. Oke. Oke, udah 16.30. Kita mulai bareng ya guys ya. Kita mulai bareng. Iya, Kak. Ya, kita mulai. Bismillah. Oke, transformasi kelas 9. Silakan dijawab. Oke, silakan dijawab pertanyaan pertama. Oke, titik A 5,-2 ditranslasi oleh T min 3,1.
Oke. Terus dapat 2 yang menjawab ya. Oke, kita akan bahas. Kalau sudah tinggal, tinggal 4 lagi nih. Oke, oke, satu lagi nih, satu lagi. Nagita. Oke, kita bahas bareng-bareng ya guys ya. Oke, kita akan bahas. Oke. Nah, jadi gimana sih caranya yang ini? Enggak. Gimana caranya titik A 5,-2 transaksi oleh min 3,1. Itu kan koordinat titik A tersebut. Nah, jadi aku share screen aja atau konten aja sini. Jadi caranya adalah ini kan A-nya, A ini. Aduh, balik ya. Oke, oke. Jangan pakai annotate. Oke, sebentar aku share dulu ya. Oke. Nah, jadi titik A 5,2 transaksi min 3,1 tunjukkan bayangan titik A tersebut gitu. Jadi ini A, terus ini 5,2 ditransaksikan T sama dengan min 3,1. Nah, Iya. caranya adalah tinggal kita tambahin aja. Jadi A aksennya 5 kurang 3 5 tambah min 3 berarti kan 5 kurang 3 ya, sama dengan 2, Oh my God. min 2 tambah 1 berarti min 1. Jadi jawabannya adalah 2, min 1. Jawabannya adalah D. Gimana? Ada yang ingin bertanya? Oke. Gak ada, Kak. Gak ada, Kak. Oke. Oke, jelas ya. Next kita ke soal selanjutnya. Oke. Jadi ini sebenarnya aku kasih waktu per soal 1 menit ya, tapi kayaknya sini tidak terlihat ininya. Oke, silakan dijawab. Bayangin titik A min 4,1 transaksi oleh 5 ditransaksi oleh 5 min 2. Oke. Oke, tinggal 7 orang lagi. Oh iya, oke. Soalnya ya, titik A min 4,1 jika transaksi oleh 5 min 2 adalah, oh ya, kalau misalnya di quizzes itu cara kalian juga bisa ngezoom soalnya, itu caranya kalian tinggal pencet aja gambarnya. Jadi itu udah ke zoom sendiri tuh. Oke, karena udah 1 menit ya. Jadi kita akhiri pertanyaan. Kita akan bahas bareng-bareng guys.
Oke, kita kayak pertanyaan. Oke, dapat. Oke, siap. Anak pintar di sini. Tunggu, tunggu, tunggu. Oke, kita lihat dulu. Kita bahas dulu. Oke, 4 min 4,1 transaksi oleh 5 min 2. Ini diapain teman-teman? Jika ditransaksi 5 min 2, Ditambah. Ditambah, Kak. baik, benar. Tambah. Min 4 tambah 5 sama dengan 1. Terus 1 tambah min 2 sama aja kayak -1. -1. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, betul. Hampir betul ini semuanya ya. Iya. Oke. Aman? Aman. Oke, siap. Kalau aman, kita next soal. Oke. Titik B 6,min 11 ditransaksi oleh A sama A, B. Bayangannya menjadi back action -2, -2. Nilai A tambah B adalah, oke. Ini aku tunggu 1 menit. Oke, ada 4 orang yang jawab. Terus 19. Oke, ini tanya A tambah B ya. A tambah B itu berapa yang ini? Oh my God, kepencet. Ada yang kepencet ya? Nah, apa yang penting tahu caranya kok. Oke, sekitar ada 10 orang lagi. Oke. Oke, seperti udah mulai mantap nih. Tahu nih jawabannya berapa ya? Nah, Gita ada 2 nih baru nih. Oke, kita bahas aja langsung ya, teman-teman. Oke, kita bahas langsung. Oke. Siap, leaderboard masih ini. Oke, ternyata masih ada banyak yang jawab ini ya, C ya. Yang jawabannya benar adalah B. Oke, kita bahas bareng-bareng. Kita bahas. Oke, jadi kan ini ada kita punya titik B. Titik asalnya adalah B 6,-11. Ditransaksi oleh AB. Berarti kayak gini. Transaksinya sama AB. Itu menjadi B aksennya sama dengan -2,2. -2. Caranya gimana, Kak? Caranya gampang. Kita titik asal ini yang X-nya itu kalau misalnya 6 ditambah A itu hasilnya sama dengan harus -2. Nah, karena kita bikin kayak gini berarti kita cari A-nya. A-nya itu adalah gampang, kita A sama dengan 6-nya pindah kanan jadi minus -6 min 2 sama dengan -8. Terus kalau misalnya Y-nya gimana, Kak? Y-nya itu
Sama aja kayak min 11 ditambah B sama dengan minus 2. Berarti B-nya adalah min 11 dipilih kanan, jadi kan positif ya. 11 kurang 2 sama dengan 9. Nah, A sama B dapat, berarti A tambah B sama aja kayak min 8 ditambah 9 sama dengan 1. Jawabannya adalah B. Oke, teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Atau mungkin ada yang masih kurang jelas atau gimana? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Nggak apa ya guys, kalau misalkan ada pertanyaan atau apa, langsung bilang aja, nanti kita bakal bahas atau kita keulang lagi gitu. Aman semuanya? Aman, Kak. Aman. Aman. Oke, siap. Kalau sudah aman, kita langsung ke soal selanjutnya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Oke, kita ada soal ini. Transaksi yang memetakan segitiga ABC menjadi A aksen, B aksen, dan C aksen adalah, nah ini gimana nih guys? Mungkin jika kalian bingung gimana cara ngebesarin gambarnya, jadi kalian di kuisnya itu kalian pencet aja gambarnya, nanti itu udah otomatis udah ngezoom sendiri gitu gambarnya. Udah kelihatan kayak gini. Gimana ya? Tadi ada yang bertanya kenapa? Oke, 17 yang menjawab ya, 18. Oke, sudah 31 yang menjawab ya. Oke. 36, tinggal 6 lagi. Oke, 37, 5 lagi. Oke, kita bahas bareng-bareng ya semuanya ya. Oke, kita bahas bareng-bareng semuanya, oke? Oke. Oke. Mantap. Ada yang menanyakan nih, anak pintar masih nomor 1. Oke, ternyata banyak yang benar, 13, tapi juga banyak yang jawab B. Oke, kita akan bahas ya. Ini gimana caranya sih, Kak? Oke. Jadi, ini itu adalah translasi, di mana kita dari yang A, B, C ini segitiga yang awal yang biru menjadi segitiga yang hijau. Kita lihat dulu nih, mungkin kita cukup kita lihat transaksinya dari satu titik aja.
Ini titiknya misalnya dari A ini titiknya itu adalah tahu nggak ini titik berapa nih yang A ini? Min 1. Min. Tiga. Min 3, Min dua. min 2, min 3. Min tiga. Min dua. Oke. Jadi titik yang A ini itu adalah min 3, Min 3. min 2. Min 2. Min 3, min 2. Nah, kita nggak tahu dia transaksi berapa tuh. Kita nggak tahu, anggap aja A sama B gitu. Nah, A aksennya itu, ada yang tahu A aksen di titik berapa? 1, min 1. Min 1. Betul, 1, min 1. Nah, kalau pakai cara tadi, kalian masih ingat gak gimana caranya supaya kita tahu transaksinya satu persatu? Min 3 Min tambah tiga Min tambah 3 A sama tambah dengan A tambah sama B. dengan 1. Sama dengan 1. Ini untuk X-nya ya. Min 3 tambah A sama dengan 1. Nah, berarti A-nya sama dengan 3. 3 plus 1. 3 tambah 1. Oke, berarti 4A-nya. Nah, terus yang Y-nya gimana? Cari nyari B-nya? Min Min 2 2 tambah B sama dengan A min sama 1. dengan min 1. B sama dengan min 1. Oke, B pintar. sama dengan Mantap, mantap. B sama 2 B kurang sama 1. min 1. 2 kurang 1. Berarti? 1. 2 Oke, min mantap. Berarti 1. jawabannya adalah 4 dan 1. Jawabannya adalah D. Oke, aman semua? Aman. Aman, Kak. Aman ya? Oke, jadi pertama yang kalau saya kayak gini, kalian lihat dulu nih, satu titik aja, satu titik. Misalnya A dulu deh. Yang A kalian lihat dulu, identifikasi dulu titiknya yang mana, titiknya dari mana ke mana. Habis itu kalau kalian jadikan begini, habis itu kalian jadikan persamaan satu persatu kayak begini. Aman semuanya ya? Iya. Apa ada pertanyaan? Itu 1 min 1 dari mana? Oke, 1 min 1 dari mana? Oke. Kita di grafik ini kita anggap ini 1. Ini skalanya 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Nah, ini seterusnya nih. 4, ini 5. Ini 6. Ini 7. Gitu. Nah, terus kalau yang ini kita identifikasiin min 1, min 2, min 3. Gitu. Oh iya, Nah, iya. jadi 1 min 1 dari mana? Jadi kita lihat nih, kalau yang A ini, ini juga nih sekalian. Dari titik Min pertama. 1, min 2, min 3. Nah, jadi kalau misalnya A ini yang A di biru yang awalnya, itu kita sebut min 3, min 2. Kenapa? Karena dia ada di X-nya min 3. Gitu kan kalau misalnya identifikasi itu kan X, Y ya. Jadi min 3, terus di koma, Y-nya itu min 2. Jadi min 3, min 2. Nah, kalau di A ini titiknya itu ada di X-nya di 1, di Y-nya itu di min 1. Jadi dia 1, min 1. Begitu. Gimana? Oh, iya. Ada paham tadi? Paham. Paham. Aman semuanya ya? Aman. Oke, mantap. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Oh my god. Oke, kita ke soal berikutnya. Oke, ini soalnya grafik tadi ya. Bayar titik P oleh transaksi 5 min 7. Nanti ditanya P-nya itu kalau di transaksi 5 min 7 tuh jadi titik yang mana? Jadi titik yang R kah? Jadi titik yang Q kah? Jadi titik yang T atau jadi titik yang S?
Oke, saya 30 yang menjawab. Oke, saya 32. Oh, ternyata dapat 3 orang sekarang. Hmm, Oke, saya 34. Tadi kenapa ya ada yang on mic? Oke, saya 34. 35 sekarang udah menjawab. Oke, 8 lagi guys. Saya 36. Oke, saya 37, 6 lagi. Oke, kita akhiri pertanyaannya. Habis ini kita bahas bareng-bareng ya habis ini ya. Nggak sekolah, temen gue mau masuk ya, lu mau masuk. Masuk apa? Oke. Kan gue udah ikut. Yaudah, ayo bener. Yaudah. Ih, gue kuat Sakti. Kita tuh butuh tenaga loh, weh. Oke, kita alhamdulillah banyak benar ya. Yang banyak menjawab D, kita bahas ya. Kita bahas. Oke, kita bahas dulu nih. Kita titik P ini kita pertama identifikasi dulu. Titik P berapa? Nah, itu titik P berapa? Ininya? Titik B. 4,1. 4,1. iya benar. 4,1. 4 apa min 4? Min 4,1. Min 4,1. Oke, betul. Min 4,1. Kan. Di transaksi 5, min 7. Transaksinya 5 min 7. Nah, setelah itu diapain? Berarti kalau P aks ini sama dengan Min 4 tambah 5 tambah 5,1 tambah min 7. 1 tambah min 7. Oke. Berarti P aks-nya 1, min 6. oke, 1, min 6. Di sini 1, min 6 tuh yang mana? Yang R, S, T, atau Q? Yang T. Yang T ya? Oke. Ya, yang T ini dia 1. Nah, ini dia di sini adalah min 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi dia T itu sama dengan 1, minus 6. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, ada yang ingin bertanya? Aman ya? Aman, Kak. Oke, aman semuanya. Oke. Kalau bisa kalian tanya atau dengan pertanyaan, kalian silakan tanya aja. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita lanjutkan lagi soalnya. Oke, silakan. Ini pun. Perhatikan.
Oke, bayangan titik R min 5, min 2. Jika dicerminkan dengan sumbu X adalah dicerminkan dengan sumbu X, guys. Allahu Akbar. Sebentar. Oke, minus 5, minus 2 jika dicerminkan dengan sumbu X, berarti berapa tuh, guys? Kalau dicerminkan itu apa? Translasi, refleksi, rotasi, atau dilatasi? Kalau dicerminkan itu adalah refleksi. Jadi kalau dicerminkan itu refleksi. Oke? Berarti kalau dicerminkan dengan sumbu X, berarti dia direfleksi terhadap sumbu X. Nah, itu berapa? Oke, tinggal 10 lagi nih. Sebentar. Oke, Oke, 7 orang lagi ya. Oke, kita langsung bahas bareng ya, guys ya. Nah, kita bahas bareng-bareng aja. Oke, kita bahas. Oke, ternyata banyak yang benar. Jawabannya adalah B. Oke, kita bahas nih. Kalau terhadap sumbu X itu berarti berapa sih, Kak? Kita lihat. Nah, kalau misalnya R min 5,2 terhadap sumbu X, kalau terhadap sumbu X berarti gimana? Ada yang tahu nggak, guys? X, min Y, Kak. X, min Y. X, min Y. Berarti dari X, Y menjadi aksen X, min Y. Oke, betul ya. Karena kalau terhadap sumbu X, ingat aja, X itu tetap, tapi Y-nya dikasih minus. Begitu. Jadi kalau misalnya dia A ini adalah 5, min 5, min 2, berarti kalau di refleksi terhadap sumbu X menjadi Min 5,2. 5,2. Oke, benar. Min 5,2. Berarti jawabannya adalah B. Ih, salah lagi. Oke. Mungkin kalau bisa yang bertanya, tanya aja nggak apa-apa.
Ada yang ingin tanyakan? Nggak ada. Nggak Oke. ada. Ingat ya, kalau misalnya terhadap sumbu X, berarti X-nya tetap Y-nya diminusin, X, min Y. Kalau terhadap sumbu Y gimana? Kalau direfleksikan terhadap sumbu Y? Y. Min X, Y. Oke, min X, Y. Kalau misalnya terhadap sumbu Y, refleksinya adalah min X, Y. Oke, aman semuanya ya? Aman, Kak. Oke, kita langsung ke soal berikutnya. Oke, silakan dijawab. Pencerminan terhadap sumbu Y. Berarti pencerminan bangun terhadap sumbu Y. Yang mana tuh? Oke, ingat pencerminan bangun terhadap sumbu Y. Oke, tujuh orang lagi. Siap, 6 orang lagi. Oke, kita langsung bahas aja ya. Kita bahas bareng-bareng habis ini. Oke, kita bahas bareng-bareng ya guys ya. Oke, jawabannya oke, ternyata banyak yang benar, jawabannya adalah A. Kenapa A, Kak? Oke, kita bahas bareng-bareng. Jadi, jadi ini tuh kan pencerminan terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu yang vertikal apa horizontal? Yang tegak apa yang berbaring? Yang Vertikal. tegak. Nggak, Kak. Oke, betul. Horizontal, sorry, yang sumbu Y itu yang kayak gini tegak ya. Nah, berarti ini antara A atau nggak B kan? Nah, berarti C sama D otomatis salah. Nah, di antara A sama B itu kalian tahu kalau misalnya kalian bercermin, itu pasti kalian akan berlawanan dengan bayangan kalian. Betul nggak? Dan nggak mungkin bayangan kalian itu kayak sama gitu. Jadi, saat kalian cermin, jadi kalau saat di pencerminan, dia yang ini tuh di sini. Nah, sorry. Yang ini di sini. Nah, yang ini juga di sini. Nah, jadi kayak yang A ini pasti berdekatan dengan A aksen. Karena sama-sama deket cermin. Terus yang B juga, itu pasti bayangannya juga adalah berlawanannya.
berlawan dengan B aksen. Begitu. Tapi kalau misalnya yang ini enggak, karena ini dua-duanya sama. Jadi kalau pencermin itu adalah di antara saat dicerminkan tuh dua-duanya terbalik gitu. Jadi satu ada yang dekat sama dengan cermin, satu yang lagi kayak dekat sama cermin juga gitu. Yang ini sama yang ini. Terus nah kalau yang ini kenapa salah? Karena dia ini sama. Nih. Nah, dia ini sama. Jadi kayak dia ini tuh gak cermin. Gak cermin karena dua bayangan ini sama. Yang harus cermin adalah dua bayangannya terbalik. Ini jawabannya adalah A. Oh alah. Oke, ada yang ingin bertanya? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Oke, gimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya semuanya? Enggak, Kak. Oke, aman semuanya? Aman? Aman, Kak. Aman. Oke. Oke, kalau aman kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya. Titik A 7,-3 direfleksikan dengan garis Y sama dengan min X. Y sama dengan min X direfleksikan. Dilanjutkan setelah itu dengan refleksi X sama dengan 3. Bayangan akhir titik A berapa? Oke. Jadi dia direfleksikan terlebih dahulu, setelah itu dia direfleksikan terhadap Y sama dengan min X terlebih dahulu, baru setelah itu dia direfleksikan terhadap X sama dengan 3. Nah, gimana guys? Ada yang mungkin bingung atau bagaimana? Tapi keren, kalian udah hampir banyak yang jawab nih.
Oke, kita gimana nih teman-teman? Ada yang kesulitan atau gimana? Oke, mungkin kita bahas bareng-bareng aja guys ya. Kita akan bahas bareng-bareng setelah ini, oke? Oke, kita bahas bareng-bareng aja ya, tenang aja. Buat yang belum jawab, nanti kita bahas bareng-bareng aja. Yang penting akan kalian jawab, tapi kita bisa ngerti bareng-bareng gimana. Oke, ternyata banyak yang jawab benar nih. Jawabannya adalah B. Kita bahas bareng-bareng ya. Oke, gimana sih Kak caranya? Oke, jadi kita lihat dulu nih. Titik A, 7,-3 direfleksikan dengan garis Y sama dengan min X. Dilanjutkan dengan refleksi terhadap X sama dengan 3. Dan titik akhir A berapa? Jadi kita tulis dulu step pertama nih. Pertama, dia itu adalah 7,-3. Nah, dia direfleksikan terhadap Y sama dengan min X. Dia direfleksikan terhadap Y sama dengan min X. Kalau Y sama dengan min X, berarti gimana tuh? Ada yang tahu nggak? Kalau misalnya X, Y, di Y sama dengan min X, itu berapa A aksinya? Min Y, min X. Oke, betul ya. Min Y, min X. Nah, berarti kalau misalnya dapat nih min Y, min X, berarti A aksi ini berapa? 3,-7. Oke, 3,-7. Jadi kalau ini ya, mungkin bisa aku kotakin. Nah, jadi kalau misalnya A, X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan min X, itu sama dengan A aksennya min Y, min X. Nah, setelah kayak gini, kan habis itu katanya dia direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Jadi A aksennya ini direfleksikan nih. 3,-7 direfleksikan lagi terhadap X sama dengan 3. Nah, berarti A double aksennya, atau A aksen dari A aksen, jadi A double aksen, itu, ada tahu nggak gimana rumusnya? Kalau misalnya A, X, Y ditranslasikan X sama dengan H, jadi apa tuh? Ada yang tahu nggak? 2H min X, 2 min X, Y. Oke, betul ya. 2H min X, Y. Berarti kalau yang di sini gimana? 2 kali 2 kali 3 3, dikurang 3, kurang min 3, 7. 7. Min 7. Oke, berarti ada double aksennya 2 kali 3, 6 ya? Iya. Ya, 6 kurang 3, 3. 3, 3, min 3, min 7. Oke, jawabannya adalah B. Oke. Gimana guys? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Kak. Aman semua? Apa tanyain aja di sini karena lebih baik tanya aja. Gimana nanti kalian bisa pendam sendiri, ntar takutnya saat kalian ulangan atau apa kalian bingung gitu. Gak apa tanya aja di sini. Atau kalau misalnya kalian malu atau gimana, tanya aja melalui private chat aku. Aman guys?
Aman, Kak. Aman, Kak. Aman, Kak. Oke, kalau aman, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebentar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, silakan. Titik Q 7 tambah A, B min 3 dicerminkan terhadap titik min 4,1. Jika bayangan Q adalah Q aksen, maka nilai A dan B adalah. Oke, silakan kalian coba dulu aja. Betul, kalau kasih hint ya, kalau kasih petunjuk. Jadi ini sama aja caranya kayak X sama dengan H ataupun Y sama dengan H. Jadi rumusnya sama kayak 2H min X atau enggak 2H min Y, tapi ini pakai titik gitu. Jadi X sama Y sama dengan itu pakai titik. Berarti kalau bisa dibilang dua-duanya pakai rumusnya tadi. Itu kalau kasih tahu hintnya. Oke, karena kita bentar lagi waktunya terbatas ya. Jadi kita langsung bahas aja dulu yang ini. Nanti aku kasih tahu gimana caranya. Oke, dari itu tiga. Oke, tunggu dulu deh. Mungkin masih banyak yang mau jawab nih.
Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Karena waktu kita terbatas juga, jadi kita langsung bahas saja. Tunggu dulu deh. Tunggu. Jangan sampai 30 deh, tunggu sampai 30. Nah, karena kita bentar lagi ini waktu terbatas, jadi kita langsung bahas aja ya. Tenang aja guys, tenang. Dia akan kita bahas bareng-bareng. Oke, mana itu jawabannya benar ya, C ya. Nah, ini gimana caranya? Jadi, tunggu sebentar. Ini caranya adalah, kayaknya 7 tambah A, B min 3, dicerminkan terhadap min 4,1. Jika bayang Q adalah min 5, min 2. Nah, ini caranya sama kayak cara pas X sama dengan H ataupun Y sama dengan H. Jadi, ini Q 7 tambah A, B min 3. Nah, dia dicerminkan terhadap titik min 4,1. Ini refleksi ya. Refleksi. Dia direfleksikan terhadap titik min 4,1. Berarti Q aksennya itu kan dia bayangannya adalah min 5, min 2. Nah, caranya gimana, Kak? Caranya kita main satu persatu nih, kita main persamaan. Kalau misalnya X, berarti berarti dia pakai ini, 2H min X sama dengan bayangannya. 2H min X sama dengan min 5. Jadi, 2 dikali, kalau X ini berarti kita pakai min 4 ya, karena yang X kan ini X sama Y nih. Nah, kita pakai H-nya itu min 4. Jadi, X sama dengan H, itu sama dengan yang min 4 ini, yang min 4-nya. Jadi, ini min 4 dikurang 7 tambah A sama dengan min 5. Berarti ini min 8, min 7 tambah A sama dengan min 5. Oke, berarti min 15 tambah A. Oke. Sama dengan min 5. Berarti ini A-nya sama dengan 10. Oke. Setelah itu, kan pokoknya pakai teman-teman. Sorry. Sorry, ini min 7, ini min 7 dikurung ya. Ini dikurung. Tunggu sebentar. Bukan 10 jawabannya. Ini dikurung ya. Ini masih dikurung nih. Belum, jangan campurin dulu min 7 tambah A. Tapi kalian gini dulu, min 8, min 7, min A. Ini sama dengan min 5. Nah, berarti min A ini sama dengan 15 kurang 5. A-nya sama dengan minus 10. Ini pakai yang cara 2H min X. Gimana? Ada yang ingin tanyain nggak? Enggak, Kak. Oke, yang lain gimana? Ada yang tanyain? Enggak. Oke. Oke, setelah itu kita cari yang Y-nya. Kita pakai yang Y. Jadi yang Y-nya ini dari persamaan Y-nya B min 3, 2H min Y sama dengan min 2. Berarti ini 2H, hanya itu pakai yang 1. Karena kan yang direfleksinya itu, yang koordinatnya kan min 4,1. Nah, berarti Y-nya kan 1. Jadi hanya itu adalah 1. 2 kali 1 dikurang B min 3 sama dengan min 2. Nah, setelah itu kita kali ini. 2 min B
Terus min kali min 3 sama dengan plus 3 sama dengan minus 2. Setelah itu, berarti 3 tambah 2, 5 ya. 5 min B sama dengan minus 2. Berarti B-nya min B sama dengan min 5 dikurang 2. B-nya adalah min B sama dengan min 7. Coret, berarti B-nya sama dengan 7. Jadi A-nya sama dengan min 10. B-nya sama dengan min 7. Gitu teman-teman. Ada yang ditanyain? Enggak, Kak. Kak, Yang itu lain ada? nanya di chat. Oh, oke, ada yang nanya di chat. Kak, kok A-nya jadi min? Oke, yang ini ya. Kenapa A-nya min? Yang di sini A-nya itu minus karena dia ini min 7 tambah A nih. Nah, ini kali pelangi. Min 7 min 7 terus ini kali pelangi nih. Min 1 kali 7 sama min 1 kali A. Jadi min 7. Nah, ini min kali plus A sama dengan min A. Jadi ini kenapa A-nya minus. Begitu. Bagaimana? Apakah terjawab? Sama kayak ini ya. Yang ini juga dikali pelangi. Jadi min ini kali B sama min ini dikali min 3. Oke, siap. Makasih sama-sama. Jadi begitu ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Enggak, Kak. Oke, yang lain? Aman? Enggak, Kak, aman. Aman, Kak. Oke, siap. Jadi PDF-nya nanti akan aku share di grup Telegram. Jadi masih ada 11 soal yang bisa kalian kerjakan di rumah. Jadi bisa buat latihan gitu. Oke, sebelum kita menutupi pertemuan kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Semoga tadi ilmunya bermanfaat dan bisa kalian terapkan juga untuk kedepannya. Terima kasih semua. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.